Jabar News TV, Najas TV. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali di Jabar News TV. Kami dengan program Talk Show. Kami dengan Pak Edwin sebagai Wakil Ketua DPRD Bandung Kota. Kita akan membahas tentang masalah RUU HIP. Mungkin bagaimana beliau sebagai wakil dari DPRD Kota Bandung, tanggapan beliau bagaimana untuk sikapnya sebagai wakil dewan. Pak Haji, gimana nih terkait dengan RUU HIP tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pandangan saya berkaitan dengan RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila. Ya, saya secara terbuka harus menyampaikan baik secara personal maupun atas nama sebagai seorang Muslim, sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya harus menolak RUU HIP itu, apalagi juga secara garis partai ya. 3 ormas besar pendiri Partai Golkar, kebetulan saya berasal dari Partai Golkar, itu juga sudah mengeluarkan statement pernyataan untuk menolak RUU HIP ini. Mengapa ini kita harus menolak? Karena sebagaimana juga kehebohan yang sekarang timbul kan, ya, banyak pihak yang menolak RUU HIP ini. Bahkan diantaranya seperti Majelis Ulama Indonesia kan mengeluarkan maklumat. Ya. Bahkan dalam maklumat itu seandainya misalnya RUU HIP ini tetap disahkan, maka ada himbauan untuk melakukan aksi massa. Saya kira ini menunjukkan bahwa memang persoalan RUU HIP ini harus disikapi secara serius dan tidak main-main. Nah, kenapa saya menolak? Sebagaimana juga pandangan para pakar, pihak-pihak ya, baik ormas-ormas Islam, termasuk juga lembaga-lembaga negara, termasuk juga partai kan begitu ya, yang menolak ini. Karena saya kira ini akan lebih banyak mengundang masalah saya kira. Pertama saja dari isinya, kan ini sudah banyak dibahas ya ketika pertama kali muncul bagaimana dalam RUU ini tidak disertakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang isinya terkait pelarangan terhadap Partai Komunis Indonesia. Padahal kalau kita bicara Pancasila, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari ideologi-ideologi atau paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila itu. Di antaranya ya komunisme tentunya. Lalu kemudian ada pasal-pasal di dalamnya yang ini berpotensi menimbulkan tafsir tersendiri. Karena ada pasal-pasal yang katakanlah memeras begitu ya. Pancasila ini menjadi Trisila, lalu kemudian menjadi Ekasila. Apa Trisila itu? Sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan dan berkebudayaan. Lalu kemudian diperas menjadi Ekasila. Ekasilanya gotong royong. Tentu saja ini menjadi satu pertanyaan. Kemana sila-sila seperti ketuhanan yang Maha Esa misalnya? Sehingga saya kira sudahlah, lebih baik nggak usah diterusin. Ya. Lagi pula juga saat ini kita lebih baik fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ya, yang ada dan tengah terjadi di negara kita saat ini, masalah-masalah ekonomi, masalah COVID yang belum selesai, tidak ada urgensinya menurut saya. Ya, ngapain kita harus bikin pembahasan ini gitu? Saya kira itu. Nah, dari Partai Wakarima sendiri kan mendukung nih dari faksi bukan yang di sana, gimana tanggapannya? Ya, saya perlu luruskan, sebetulnya kan kurang tepat bila dikatakan Partai Golkar mendukung. Karena kan ini kan pembahasan juga belum dilaksanakan. Kemarin itu kan baru usulan, dan kalau kita menyimak proses yang terjadi dalam usulan itu memang masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan kan. Pembahasannya sendiri belum. Dan saya yakin bila melihat kondisi sekarang terkini di mana ada 3 ormas pendiri Partai Golkar, kan ada 3 ormas pendiri Partai Golkar. Posgoro 57,
Soksi dan MKGR. Ini sudah mengeluarkan statement, memberikan juga masukan. Katakanlah demikiannya kepada Ketua Umum Partai Golkar kami ya, Pak Erlangga, agar yang intinya kurang lebih menolak RUU HIP ini. Saya kira itu sudah menunjukkan sikap Partai Golkar, dan mudah-mudahan nanti ke depan ini akan dilakukan lebih tegas ya untuk mencegah atau menolak RUU HIP ini. Kalau yang di DPR ini kan artinya ada mendukung itu Saya nggak bisa mengatakan mendukung ya, karena kan seperti yang saya tapi waktu saya cek di survei aja 2 partai ya, Pilpres lokal kalau yang di TV One ya. itu hoax. Itu hoax ya. Saya mendapatkan informasi dari senior-senior kami di Jawa Barat bahwa TV One tidak pernah merilis seperti itu. Itu hoax ya? Ya, itu hoax ya. Hoax. Jadi Jelaskan hoax Pak Haji. dan artinya pembahasan juga belum selesai. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Partai Golkar mendukung RUU HIP itu. Apalagi kan memang ada catatan-catatan yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Misalnya diantaranya itu tadi kan memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 26, lalu kemudian tidak setuju tentang adanya pasal-pasal yang mencantumkan pemerasan ya, sila-sila Pancasila, kan dari Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, itu juga ditolak oleh Partai Golkar. Jadi arti kata apanya yang setuju, kan belum selesai nih pembahasannya. Saya kira kita lihat saja. Jadi itu hoax tadi ya, yang mengenai adanya 2 partai yang mendukung. itu. Ya, saya bisa pastikan itu hoax. Kalau yang 2 partai mendukung terus ada sekian partai yang menolak kan, itu saya kira belum final. Nah, mengenai RUU kan belum ada palu ya. Kapan nih mulai sahkannya untuk tolak itu kapan? Bukan tapi tolak pun. Kapan tuh? Kan agendanya di DPR RI, di DPR RI ya. Kalau kita kan hanya dewan di pusat, di daerah. Nah, tentu kita juga melihat kapan ini agenda pembahasan akan dilakukan. Dan seandainya nanti ada penolakan, misalnya, kan pembahasan itu akan dilakukan bila ada kesepakatan kan untuk melakukan. Tapi biasanya bila terjadi penolakan, ujung-ujungnya kan mungkin hanya memang akan terjadi voting ya. Nah, nanti kita lihat juga dalam voting itu siapa yang menang. Kan ini belum tuntas makanya. Tapi harapan saya ini sekali lagi secara pribadi, sebagai seorang muslim juga yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang hidup bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita berharap sudahlah Pancasila jangan diutak-atik lagi, sudah final kok, sudah selesai. Kenapa saya katakan selesai? Ini kan begini ya, Pancasila itu bukan buah karya seseorang, tapi ini hasil olah fikir, konsensus bersama para founding father kita nih. Jadi bukan satu orang yang memiliki Pancasila, itu prosesnya panjang, mulai dari Pak Yamin, lalu Bung Karno pada tanggal 1 Juni gitu kan, lalu diteruskan lagi dengan ada Piagam Jakarta 22 Juni sampai akhirnya ditetapkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan itulah yang disepakati bersama, yang berlaku sampai sekarang. Terus apanya lagi yang harus ibaratnya mau diutak-atik? Saya kira kan tidak pada tempatnya. Selesai sudah. Ini lebih jangan lagi bahasa Inggris itu ya. Ya iyalah. Sekarang tinggal kita memahami, lalu kemudian mengamalkan ya. Itu saja saya kira. Oke. Nih kembali ke tema mengenai ini tentang WTP, udah gimana tanggapan begini? Ya, saya perlu memberikan apresiasi dong. Karena kalau tidak salah yang kedua kali ya. Dan ini sebuah prestasi. Tinggal mungkin implementasinya ya. Jadi penghargaan ini juga harus ditunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah Kota Bandung ini memang betul-betul layak mendapatkan penghargaan itu. Jadi saya pada intinya memberikan apresiasi. Kita juga bersyukur, mudah-mudahan dalam tahun-tahun yang akan datang juga bisa dipertahankan. Apa di harapan depan setelah Polri mendapatkan predikat WTP apa harapan depan? Ya tadi saya sampaikan kan, sudah jelas ya? Ya implementasinya aja. Penghargaannya sudah dapat, tinggal implementasinya tunjukkan bahwa kita memang layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Dan pengelolaan keuangan daerah. Betul. Terus mengenai mana nih KBJ Pak Oli gimana? Tanggapan lagi? Kemarin dalam pembahasan pansus ya, KPJ memang ada beberapa catatan, tapi secara umum bisa diterima dan ya kita berharap dalam kepemimpinan ke depan Pak Odet
bisa lebih optimal ya, walaupun saat ini memang banyak gangguannya salah satunya kan karena ada COVID-19 ini. Jadi ada program-program yang tidak bisa dilaksanakan secara baik. Saya kira itu hal yang wajar lah, karena situasinya memang sangat darurat. Pak Ji puas ya dengan hasil KPJ kali? Ya secara umum saya katakan cukup puas lah. Ya, saya katakan karena puas itu dengan saya kira cukup puas. ya. Masa ada catatan dan ada yang perlu ditingkatkan wajar ya. Wajar. Tapi secara umum puas. Oke. Cukup Pak Ji. Terima kasih. Terima kasih dengan Pak Haji Edwin mengenai tentang terkait dengan RUHIP dan tanggapan beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.